Pembelajaran berdiferensiasi semakin masif digaungkan dan diupayakan hadir di setiap proses pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi hadir sebagai salah satu cara untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berpihak dan berpusat pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi dipercaya mampu menjawab kebutuhan belajar murid yang beragam. Berikut ini salah satu cerita pengalaman saya dalam menerapkan konsep pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran geografi. Setiap tahun masing-masing guru akan menghadapi pergantian murid yang dibimbingnya. Artinya, tantangan yang diterima oleh guru juga akan silih berganti dan beragam. Pada kesempatan kali ini, situasi yang saya alami setelah beberapa kali pertemuan, murid saya sebagian besar cenderung sangat pasif, di mana daya kreatif dan bernalar kritisnya belum muncul dengan optimal. Rasa tidak percaya diri untuk berpendapat dan berbicara menjadi salah satu hal yang menambah ketidakpuasan dari hasil belajar. Jelas, hal ini sedikit banyak berdampak pada ketercapaian tujuan pembelajaran yang kurang maksimal, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Situasi yang demikian melahirkan tantangan bagi saya, yakni murid saya sangat pasif, meskipun ada sebenarnya yang sudah mampu secara akademik. Artinya, murid tidak terbiasa dalam mengutarakan pendapatnya, artinya murid tidak terbiasa dalam mengasah ide kreatif dan kemampuan bernalar kritisnya. Untuk menjawab segala macam tantangan tersebut, langkah awal yang perlu saya lakukan adalah mempelajari dengan baik tujuan pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid. Selain itu, saya juga perlu mempelajari karakteristik atau latar belakang murid saya dengan cara berdiskusi dengan rekan sejawat. Selanjutnya, saya mengajak beberapa murid untuk berdiskusi terkait model atau strategi belajar yang seperti apa dan beberapa hal lainnya yang terkait yang mungkin dapat diterapkan dalam proses pembelajaran agar materi yang mereka pelajari dapat tercapai dengan optimal, termasuk peningkatan kompetisi diri mereka berlandaskan profil pelajar Pancasila. Model project-based learning bermuatan pemanfaatan platform teknologi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi menjadi strategi saya untuk melakukan proses pembelajaran kali ini. Proses pembelajaran dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan. Pada pertemuan yang pertama, proses pembelajaran saya mulai dengan mengucapkan salam dan memeriksa kehadiran murid. Selanjutnya, saya mencari tahu kabar murid dan bagaimana perasaannya pada saat itu. Kali ini, saya menggunakan aplikasi mentimeter.com, di mana tautannya telah saya bagikan di grup WA kelas. Kemudian, saya menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat materi pembelajaran, skenario pembelajaran, termasuk asesmen yang digunakan pada saat itu. Untuk masuk dalam kegiatan inti pembelajaran, saya terlebih dahulu melakukan asesmen awal dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Hasil asesmen ini akan saya gunakan untuk proses pembagian kelompok dan juga penanganan murid selama proses pembelajaran. Memasuki di kegiatan inti, murid saya bagi menjadi beberapa kelompok, di mana sifat kelompok ini bersifat heterogen. Proses pembagian kelompok ini pula jangan sampai lupa mempertimbangkan hasil asesmen awal. Berhubung sifat materi bukan tipe materi yang memerlukan prasyarat dari materi lainnya, maka murid yang memperoleh asesmen yang sudah baik akan disebar di seluruh kelompok sebagai pendamping murid lainnya yang hasil asesmennya masih kurang baik atau cukup baik. Selanjutnya, murid bersama kelompoknya mengamati video tentang permasalahan pengembangan wilayah yang ditayangkan oleh saya. Kemudian, beberapa murid menyampaikan secara langsung apa yang telah ia pahami dari video yang telah ia saksikan. Setelah itu, di kelompoknya masing-masing, murid kembali mengidentifikasi permasalahan pengembangan wilayah dan solusinya secara lebih detail. Dalam proses mencari informasi tersebut, saya telah menyediakan beberapa referensi berupa tautan video yang berbeda, tautan dari berbagai macam artikel, bahan bacaan, buku paket, bahkan sudah saya menyediakan sebuah audio pembelajaran yang telah saya buat sebelumnya. Dalam prosesnya, setiap kelompok menyampaikan hasil identifikasi dan hasil diskusinya dengan menggunakan aplikasi Padlet yang tautannya telah saya sediakan. Menuju akhir pembelajaran, guru menegaskan hasil diskusi yang sebelumnya diawali oleh beberapa murid menyampaikannya secara langsung. Pada tahap penutup, beberapa murid melakukan refleksi atas proses pembelajaran
pembelajaran yang telah dialami secara langsung. Kemudian, saya menyampaikan materi atau rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Kegiatan pembelajaran saya tutup dengan salam. Pada pertemuan yang kedua, kegiatan pembelajaran awal dilakukan seperti biasanya. Sebelum masuk dalam kegiatan inti, saya melakukan asesmen formatif untuk melihat sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya menayangkan sebuah visual sederhana terkait dengan sebuah desain kota yang menggunakan teknologi augmented reality atau AR sebagai pemantik menuju proses diskusi murid. Kemudian, pada kesempatan ini pula, saya menyampaikan sebuah konsep kearifan lokal yang dimiliki oleh Kabupaten Sambas, yaitu Belale. Kearifan lokal ini dapat menjadi pertimbangan murid untuk menemukan gagasan atau ide saat mencari sebuah solusi dari permasalahan pengembangan wilayah Kabupaten Sambas. Pada pertemuan kali ini, setiap kelompok saya berikan lembar kerja murid atau LKM dengan menggunakan Google Dokumen yang bisa diakses bersama-sama dalam waktu yang bersamaan. Terdapat dua aktivitas utama yang dilakukan setiap kelompok, yakni membuat sebuah hipotesa tentang permasalahan pengembangan wilayah di Kabupaten Sambas dan merancang alur kegiatan proyek yang akan mereka lakukan sehingga menemukan jawaban atas pertanyaan utama diskusi seperti waktu pelaksanaan, siapa yang akan dilibatkan, dan media apa yang akan mereka gunakan pada saat presentasi ataupun membuat laporan. Pada saat setiap murid melakukan hipotesa, mereka juga diperkenankan untuk bisa mencari sumber dari lainnya, seperti bertanya kepada guru lain yang mereka temukan di sekolah. Tahap selanjutnya, yakni proses pembelajaran dilakukan di luar dari jam sekolah, yakni setiap kelompok mengumpulkan informasi atas pertanyaan utama diskusi dengan berkunjung ke beberapa dinas yang terkait secara mandiri. Hasil informasi yang diperoleh, mereka diskusikan bersama di salah satu rumah anggota kelompok. Dalam proses ini, terdapat beberapa kelompok yang sempat saya sambangi, tatkala mereka bekerja kelompok, atau dengan cara memantau mereka melalui video call, atau sekedar setiap kelompok mengirimkan foto mereka saat berdiskusi di rumah masing-masing. Sehingga, pemantauan proses pembelajaran masih bisa saya lakukan dari jarak jauh. Pada pertemuan ketiga, kegiatan pendahuluan masih seperti biasanya. Namun, kali ini saya memberikan sedikit ice breaking untuk mengembalikan semangat murid dalam belajar. Terdapat berbagai cara dan media hasil produk dari diskusi mereka yang mereka gunakan untuk memaparkan hasil temuannya. Jelas, diferensiasi produk begitu jelas terlihat. Setelah semua kelompok tampil, saya memberikan apresiasi dan menegaskan apa yang telah dipahami oleh murid. Kemudian, untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, saya memberikan beberapa soal terkait materi yang telah dipelajari oleh murid dengan menggunakan aplikasi Kahoot. Di bagian penutup, murid melakukan refleksi atas proses pembelajaran yang selama ini sudah mereka alami dengan menggunakan aplikasi Google Form yang telah saya sediakan. Usai proses pembelajaran ini, saya kembali melakukan refleksi secara lebih intim bersama murid saya. Hasil dari proses pembelajaran ini begitu menggembirakan bagi saya, khususnya bagi murid-murid saya. Yang pertama, hasil dari penilaian formatif baik yang bersifat observasi maupun uji tertulis menunjukkan hasil yang memuaskan. Kedua, ketika dilakukan sumatif, nomor soal bagian tujuan pembelajaran ini dapat dijawab oleh semua murid. Artinya, tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik oleh murid. Muncul perubahan atau nilai tambah pada diri murid, yakni diantaranya murid semakin terlatih dalam kemampuan berbicara yang baik. Kedua, murid menjadi jauh lebih kreatif. Dan yang ketiga, murid mengalami peningkatan dalam kemampuan bernalar kritis. Keempat, kemampuan murid dalam bekerja sama semakin terasah dan meningkat. Kelima, muncul jiwa kepemimpinan pada murid secara tidak langsung. Keenam, murid mengalami pemahaman baru, yakni adanya perlu sebuah etika yang perlu diperhatikan ketika berkolaborasi dengan berbagai pihak. Ketujuh, murid mengenal dan mencintai daerahnya, khususnya kearifan lokal yang dimiliki. Kedelapan, murid mengalami peningkatan rasa percaya diri. Dan yang terakhir, terjadi peningkatan kompetensi teknologi pada murid. Yang saya rasakan pada saat proyek Geo kemarin itu tentunya ini hal yang baru menurut saya, karena sebelumnya juga saya belum pernah melakukan proyek kayak gini. Saya jadi bisa
tahu caranya berbicara dengan baik dan benar. Kemudian saya juga bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang ada di Kabupaten Sambas ini. Saya juga bisa belajar untuk memimpin kelompok saya, mengarahkan kelompok saya. Ini senang lah ya. Terus juga ini merupakan hal yang seru bagi saya karena ini merupakan metode pembelajaran yang baru pertama kali saya temui dari beberapa guru sebelumnya. Melalui praktik baik tersebut, saya semakin memahami pembelajaran berdiferensiasi.